saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian sehat ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan Zoom, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa ya. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu adalah IPA dan juga PKN ya sedikit. Jadi silahkan kita siap-siap. Silahkan catatannya. Pak Hendra akan share dulu. Sudah muncul share screen-nya? Sudah muncul? Belum. Udah ya. Oke, kita langsung saja karena waktu kita terbatas. Kita akan belajar tentang magnet. Nah, ada yang punya nggak? Sok coba ada yang punya, ambil dulu deh kalau ada yang punya. Magnet. Kalau enggak, kita lanjut. Enggak ada? Ada yang punya nggak? Enggak ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan simulasi aja menggunakan aplikasi ya. Nah, di sini magnet itu adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Kemudian magnet itu memiliki kutub utara dan kutub selatan ya. Kemudian gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Nah, jadi seperti ini nih magnet nih. Mungkin kalau misalnya magnet-magnet yang dipunyai kalian tidak seperti ini ya bentuknya ya, mungkin yang di kulkas atau misalnya magnet yang agak lonjong gitu ya. Nah, tapi di sini adalah magnet batang ya, di mana magnet itu memiliki dua sisi kan. Kalau misalnya kita punya dua nih, mana ya? Nah, misalnya kita punya dua magnet, ya ini magnet misalnya ya. Nah, ada yang sisi utara, misalnya ini sisi utara yang ini, kemudian ini sisi utara juga, dan ini adalah sisi selatan misalnya. Nah, ketika misalnya sisi utara dan selatan itu didekatkan, maka dia akan nempel. Tapi kalau misalnya sisi utara dan sisi utara, dia akan menolak. Ya, ini kita cobain Pak Indra simulasikan menggunakan aplikasi simulasi. Nah, ada nih macam-macam bentuk-bentuk magnet ya. Pertama ada magnet cincin, kemudian ada magnet tabung, kemudian magnet batang, magnet jarum, dan juga magnet yang U ya. Nah, mungkin yang lebih umum yang kita punya itu biasanya mungkin magnet tabung atau magnet batang. Nah, kalau misalnya ini nih magnet jarum, kira-kira kita bisa lihat di mana ya? Ada yang tahu? Di kompas. Oke, 100 buat Nadril ya. Jadi ini kita bisa lihat di kompas sebagai petunjuk arah ya. Nah, ini kan ini untuk utara, ini untuk selatan kan? Nah, berarti ini barat dan timur. Jadi kita bisa tahu tuh, hanya kalau kita mau sholat gitu ya, kita tinggal menggunakan kompas. Ya, ini bentuk-bentuk magnet ya, boleh dicatat. Ada magnet cincin, ada magnet tabung, magnet batang, dan magnet jarum. Kemudian, nah ini nih, nanti setelah ini kita akan praktek ya. Nah, sifat-sifat magnet yang pertama yaitu adalah kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Tuh. Jadi kalau misalnya U dan U ini, utara dan utara, dia akan tolak-menolak. Tapi ketika dua kutub magnet yang berbeda, dia akan tarik-menarik. Gitu ya. Nah, gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Kemudian magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam, besi, baja, seperti besi, baja, dan nikel. Oke ya, Pak Indra coba tunjukkan nih. Nah ini ya. Nah, kita akan menggunakan simulasi lab ya. Wah, kita ada canggih-canggih aja lah. Oke, sebentar. Ada nggak, muncul nggak?
Belum. Muncul udah. Udah. Muncul. Ya. Nah, ini misalnya Pak Indra punya magnet nih. Nah, garis-garis ini artinya daya ya, daya. Jadi kalau misalnya sekarang ada kutub selatan dan kutub utara, nah kalau misalnya didekatkan dia akan tarik menarik tuh ya. Kelihatan kan? Ya. Tuh. Dia akan nempel. Tetapi kalau misalnya kita rotasi, nah kita rotasi seperti ini, nah dia akan tolak menolak. Nah itu dia nggak mau menempel. Ini selatan dan selatan ya. Nah ini utara dan utara. Tuh, dia tetap tolak menolak, kan? Benar ya? Respon dong, benar kan? Benar. Kelihatan ya? Nggak, khawatirnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Pak, di sini, Pak. Di HP ya? Iya, Kalau gini? sama. Udah. Lumayan ya. Nah, kan di sini nih Ya. ada, kalau ini kan bahasa Inggris ya, north ya, tapi tetap saja sama ya. Nah, kalau misalnya kita dekatkan, nah kalau misalnya kutubnya yang berbeda antara selatan dan utara, dia menarik ya. Tuh, begitupun sebelah sini sama juga tarik menarik ya. Nah, berbeda kalau misalnya kita rotasi seperti ini. Nah, kita dekatkan kutub yang sama. Dia akan tolak menolak. Oke. Nah, kemudian kemudian ini. Nah, di sini ada iron, ada besi dan juga aluminium ya. Nah, kita pengen buang dulu. Tuh. Ada nggak yang bisa bedain kira-kira? Ini aluminium ya. Ini ada magnetnya ceritanya. Nah, ini aluminium nih. Tuh. Tuh. Kelihatan nggak jatuhnya? Halo? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, sekarang kita ganti ke besi. Nah, kalau besi, nah ini besi nih yang lewat nih. Set. Nah, beda ya jatuhnya ya. Jadi kalau misalnya besi, kan ini magnet nih, yang ini magnet. Dulu kan nempel, labu baru jatuh, karena kan di sini nggak ada magnetnya. Tapi kalau misalnya aluminium dia tidak nempel, jadi jatuhnya di sini langsung masuk dari besi apa aja nih besi. Nah kita checklist yang besi. Ada kaleng ya, ada apa nih? Gear. Apalagi yang bisa sebutkan yuk? Kaleng. Terus apalagi? Kaleng semua ya. Nah ini apa nih? Ini panci, Pak. Oke, itu yang besi ya. Sekarang yang aluminium nih. Yang aluminium yang tidak dapat menempel dengan magnet. Nah, apa aja nih? Tuh. Pinto. Kaleng Hanuman ya. Nah, itu terbuat dari aluminium. Oke. Di sini misalnya ada yang sedang megang magnet. Ini apa nih? Yang melayang-layang ini? Paku. Paku. Nempel nggak kira-kira? Nempel. Benarnya kita coba. Oh, nempel ya. Nempel ya. Jadi ini jadi kutub. Ini misalnya yang merah itu utara, yang biru selatan. Maka dengan seperti ini, yang jadi kutub utaranya yang ini ya, yang ujungnya. Kemudian ini lagi nempel nggak kalau ke sini? Nempel. Kalau ke paku ke sini, nempel nggak? Nempel. Benar, kita buktikan Raihan. Oh iya benar nempel ya. Satu lagi, nempel nggak? Kalau langsung ke magnet di sini, bisa nggak ya? Oh enggak, harus ke paku lagi ya. Oh. Tapi kalau misalnya ini dicabut, ini pakunya masih nempel nggak? Kalau paku yang ini dicabut? Enggak. Masa? Buktikan ya. Set. Oh iya, benar. Langsung jatuh semuanya ya. Nah, seperti itu. Lagi nggak? Lagi. Yang mana yang belum? Wah, ini malah lama. Ini nggak ada. Ini mah nggak jalan. Meskipun kita tidak punya magnet, kita bisa perhatikan di sini nih. Kita punya dua magnet. Apa tadi jenisnya magnet apa ya? Jenis magnetnya, bentuk magnetnya, bentuk magnet apa? Magnet batang. Iya, sip. Kalau misalnya selatan dengan selatan, dia tidak akan nempel ya, dia tolak menolak. Kita lanjutkan materinya.
Oke, kita lanjut ya. Bentar, ini dulu ya, foto dulu. Tuh kan si Alif nggak dipotong, jadi ngomewe rambut diajar teh. Potongnya kayak besok, kayak hari ini ya. Iya. Mana Bade? Akan Bapak. Oke. Kita lanjutkan materinya. Magnet. Jadi seperti itu ya. Tadi kita sudah coba bahwa ketika magnet yang sejenis itu dia akan tolak menolak. Tetapi kalau misalnya yang berbeda jenis dia akan tarik menarik. Ya. Oke. Nah, menurutmu bahan apa yang membuat magnet dapat menarik benda berikut? Nah, ini yang bisa ditarik oleh magnet kira-kira apa nih bahannya nih tadi nih? Kan kita sudah praktek. Bahannya apa? Besi. Besi. Atau iron. Nah, iron ya, iron itu besi ya. Kan Iron Man juga kan manusia besi ya. Ada yang suka nonton Iron Man? Alif matiin, Alif satu, soalnya feedback. Nah, matiin. Nah ya, seperti itu ya. Jadi yang dapat menarik benda ini adalah besi ya, bahan-bahannya besi sehingga dia nempel dengan magnet. Oke, kita lanjutkan dengan PPKN. Keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sudah mulai level 2 ya, jadi Bandung sudah rame lagi nih. Nah, mungkin yang pernah kalau misalnya malam-malam ke Jalan Lengkong ya, nah itu banyak tuh kayak gini nih. Ada yang dagang sate, ada yang dagang apa lagi? Takoyaki. Ada lagi apa lagi? Ada apa lagi ya? Banyak lah. Nah, setiap orang yang mempunyai wirausaha tentunya ingin mengembangkan usahanya menjadi maju. Nah, kira-kira ada nggak orang yang mengembangkan usaha tapi ingin bangkrut? Misalnya nggak ada ya, tapi ingin maju. Nah, kerja keras dan semangat pantang menyerah merupakan sikap yang dapat membuat sebuah usaha menjadi maju dan berkembang pesat. Kira-kira kalau misalnya mungkin ya di antara orang tua kalian ya, misalnya ada yang berdagang seperti orang tuanya Pak Indra juga berdagang. Kira-kira langsung ramai nggak dagangannya? Pas hari pertama buka misalnya rame gitu atau barangnya langsung banyak gitu. Mungkin bisa saja ya, bisa saja. Tapi seandainya belum rame nih, dagangnya belum rame. Nah, kita itu harus kerja keras. Kita harus kerja keras untuk promosi ke tetangga-tetangga. Misalnya kalau misalnya mau beli ini di sini aja, kita harus update status ya kalau sekarang mah untuk media promosinya seperti itu. Itu pasti perlu adanya sikap kerja keras dan pantang menyerah. Karena semuanya harus ada proses. Nah, kalian kalau misalnya sekarang mau sukses nanti ketika sudah dewasa, harus kerja keras dari sekarang. Dan pantang menyerah, jangan leha-leha gitu ya, pagi-pagi sudah mandi, semangat, seperti itu. Maka kalau misalnya kita seperti itu, insya Allah tuh kita nanti apa namanya, insya Allah akan sukses kelak ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Nah, Raihan, kamu lagi di mana, Raihan? Sore-sore belajar teh. Kamu mah ngejum tapi ngobrol dengan tetangganya. Han? Hey, Raihan. Lagi di mana? Di rumah, Pak. Ngedengerin enggak? Dengerin. Naon sok tadi. Ya, Pak. Naon. Tadi nu Paida jelaskan naon. Dengerin. Ya apa sok apa? Hah?
Dengerin atuh. Lebar kuota kamu teh. Jadi dengerin. Nah, lanjut ya. Cek. Nanya ya, buat tengah dalangukeun. Hok Nadril tadi pernah jelasin naon Nadril? Macam-macam wirausaha. Ah. Macam-macam usaha, Pak. Alah, kamu teh kemana wae. Angger si Rehan mah. Oke ya, terima kasih Nadril tuh. Dengerin kayak gitu, Rehannya, fokusnya. Sip. Mun Sip. perlu mah atuh pakai headset kayak dulu Alif tuh suka pakai headset biasanya. Jadi biar ngedenger langsung ke sini. Game wae ta, Pak? Hah? Dipakai ngegame wae ta, Pak? Oh, kamu meren. Oh, setan. Oke, lanjut dikit lagi. Nah, keberagaman berusaha di lingkungan sekitar. Nah, antar pemilik usaha maupun masyarakat harus menghargai keberagaman kegiatan berusaha yang ada. Misalnya sekarang, oh di Taman Sari tuh ini nih, kayaknya di Bandung nih Taman Sari ya. Bakso asli daging sapi tuh. Berarti ada pedagang bakso membutuhkan bahan baku berupa bakso. Nah, bakso yang dibuat sendiri atau membeli dari pengusaha pembuatan bakso. Jadi kita itu saling bergantung ya. Nah, misalnya sekarang ada tukang seblak, misalnya ya. Nah, kemana kira-kira tukang seblak bergantung? Ke tukang kerupuk, ya kan? Terus kemana lagi? Ke tukang Ke cabai. warung. Ke warung beli cabai, kan? Apakah tukang seblak itu kerupuknya bikin sendiri itu ngadon terus dijemur? Kan enggak. Dia pasti membutuhkan orang lain. Kemudian misalnya Pak Indra bisnis baju kan, nah, apakah Pak Indra bikin sendiri gitu bajunya? Kan enggak, Pak Indra beli baju gitu. Kemudian misalnya tukang apa lagi? Tukang sate. Berarti dia beli apa? Butuh apa aja, so? Daging. Daging beli kemana? Sate. Arang. Butuh arang, nah pintar Ali, bener butuh arang. Kecap. Butuh kecap, bener. Kipas. Artinya kita itu harus saling menghargai kan, karena kita juga butuh orang lain. Kita nggak bisa kalau nggak dengan orang lain. Seperti itu. Kemudian keberagaman tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kita itu harus pintar cari peluang nih kira-kira yang sekarang lagi rame apa misalnya. Kemudian kita sediakan tuh seperti itu. Nah, menurutmu pengusaha apa saja yang terlibat dalam kegiatan usaha berikut? Nah, S2 nih. So, kalian perhatikan tuh ya. Ada gerobaknya, ada si emang-emangnya. Kemudian bahan-bahannya kira-kira yang pertama dibutuhkan apa saja tuh yang usaha yang terlibat? Duriannya. Es. Tukang duren, tukang es, terus apa lagi? Gerobaknya, benar. Terus apa lagi? Ini nih, yang sendoknya benar. Terus cupnya ya. Tadi ada yang bilang cupnya tadi. Nah, cupnya ya. Misalnya teh, da abdi mah rek beunghar sorangan misalnya tehnya cupna yo nyetak. Kan enggak ya. Justru lebih praktis ketika kita melibatkan orang lain. Tadi contoh juga kita di sini nih ada apa nih? Pedagang apa nih? Bukan pedagang nih mungkin ya. Ini apa nih yang si Bapak pakai baju hijau ini nih? Pembeli. Pembeli ya, benar. Kita juga butuh pembeli. Oke, sepertinya itu saja untuk hari ini. Kita telah belajar tentang magnet ya. Saya harap kalian mencatat dan kalau misalnya yang punya magnet dicoba-coba ya. Oke, tempelkan ke misalnya punya magnet. Misalnya punya magnet, tempelkan ke plastik nempel enggak? Tempelkan ke ini nempel enggak gitu ya, dicobain seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan dulu enggak?
Berapa orang ini teh? Ada 9, ada 8 orang, lumayan lah. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau misalnya tidak ada yang Pak, ditanyakan, besok masih bawa buzur, Pak. besok enggak lah, nggak usah. Nggak usah ya. Nanti Pak Indra informasikan lah kalau misalnya ada yang harus dibawa ya. Oke. Pak. Oke, itu aja. Mungkin kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan itu saja. Nanti yang tidak bisa bergabung kasih tahu. Nanti Pak Indra akan upload videonya ke YouTube ya. Jadi bisa ikut menyimak seperti itu. Mungkin itu saja anak-anak sekalian. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Itu saja mungkin anak-anakku sekalian. Nanti tugasnya Pak Indra kirim ke Google Classroom ya. Atau misalnya mau atau ada tugas atau enggak usah. Terserah, Pak. Nanya ke si Raihan, Han, ada tugas atau entong? Ya, Bang. Siap. Sing banyak cenanya, oke siapkan nanti dikirim ya. Sedikit. Lalu misalnya sedikit, terus sebentar ya langsung beres. Mungkin rada banyak, biar nepi ka sore itu daripada cicing. Ya kan? Ya. Ke si Raihan hungkul lah hiji. Oke lah ya. Nanti tunggu saya tugasnya di Google Classroom atau di WhatsApp. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian. Sampai ketemu besok. Kita PTMT. Pak Indra tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.